Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Susno, kalau melihat kan ini keterangan dari para kuasa hukum, yang pertama adalah pelapor memang ayah Eki. Kemudian ada 3 DPO saat laporan itu ada. Kemudian juga saat penangkapan para terpidana, kabarnya ini justru diselidiki dulu oleh ayah Eki dan rekan-rekan. Nah, sebenarnya pendalaman apa yang nantinya bisa dilakukan oleh Propam kepada Ibtu Rudiana untuk mengungkap kasus ini? Berandai-andai saya jadi Propam. Berandai-andai. Supaya tidak terlalu tegang ya. Pertama, ini meriksa Pak Rudiana. Pertama dari laporan polisi. Itu bukti tertulis yang tidak bisa dibantah. Yang membuat laporan polisi itu betul tidak Rudiana. Kalau betul, bunyi laporan polisinya apa? Itu dulu. Kalau bunyinya misalnya anak saya meninggal mati tidak wajar, diduga dibunuh orang. Ada nggak dia mencantumkan orang yang dicurigai? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini kan baru dilihat nanti surat perintah penangkapan terhadap 8 terpidana. Nah, surat perintah penangkapannya kapan keluarnya? Kemudian setelah itu siapa yang memeriksa 8 terpidana ini? Siapa juga yang menangkap 8 ini? Iya. Makanya surat perintah penangkapan kan. Kalau misalnya Pak Rudiana yang nangkap, tidak ada surat perintah penangkapan, itu urusannya Propam. Tetapi kalau misalnya memang surat perintah penangkapannya ada, dan yang diperintahkan Pak Rudiana, ini juga urusan Propam juga. Kepada siapa? Kepada Kasat Sersenya. Masa Kasat Serse merintahkan yang bukan itu? Ya, ranahnya beda ya. Nah, terus sampailah kepada pemeriksaan para tersangka. Kan ada berita acaranya. Pada hari ini saya nyebut nama saya sebagai pemeriksa. Di situ pada hari ini saya Rudiana atau bagaimana. Nah, dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya. Kemudian yang perlu diperiksa mendalam adalah karena alur cerita perkara ini mirip alur cerita daripada kesaksian Aib. Mirip. Nah, sangat bertentangan dengan mandor. Satu mengatakan hujan, satu mengatakan tidak hujan. Nah, sekarang yang perlu diperdalami Aib ini. Nah, Aib ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan di sini ya Rudiana terpengaruh pemikiran Aib. Nah, kalau terpengaruh pemikiran Aib, ternyata Aib ini bertentangan dengan si mandor, pasti ada yang bohong satu ini kan. Tidak mungkin dua-duanya Tapi yang benar. satu dihadirkan di persidangan, yang satu tidak dihadirkan, Pak. Jadi mana yang dipegang sebenarnya? Ini harus dicari dulu mana yang benar apa yang tidak. Nah, kan sudah berbeda ini kan. Kalau ternyata yang benar mandor, si Aib ini bohong, maka kesaksian palsu dari Aib. Kemudian ini dapat juga berakibat terhadap 8 terhukum. Nah, berdampak ya? Ya, berdampak. Berdampak apa? Sebagaimana Pak Arianto katakan tadi, ibarat tim bola. Ini liprinya atau wasitnya terpengaruh ini. Tidak ada terpengaruh apa namanya? Permainan game baru itu VAR tadi. Tidak, bukan keadaan yang sebenarnya. Ini panjang, ini tugasnya daripada advokat-advokat para terhukum. Nah, sekarang untuk yang tersangka. Yang tersangka tadi juga gitu. Insya Allah ini kan kalau memang itu hanya berdasarkan saksi, saksi ini bertentangan semua, tidak didukung oleh bukti kuat yang namanya scientific tadi, mau tak mau ini harus dikeluarkan. Anda mendorong ini? Bukan mendorong, undang-undang yang mendorong. Kalau aku apalah kekuatan petani durian ini. Yang dorong kan undang-undang, perintah undang-undang. Kalau tidak cukup bukti harus dikeluarkan dan dihentikan penyidikannya. Jadi lebih baik penahanan ya. Kalau saya jadi jadi Jawa Barat selaku penyidik, misalnya saya di Reskrim Jawa Barat, Kadit Sirom Jawa Barat, daripada ini di SP3 duluan, saya tangguhkan dulu. Penahanan. Iya. Status masih tersangka. Tanpa dimohon, ya, nggak dihentikan masih kan. Tetapi setelah sekian lama dia tidak ketemu, ininya ya hentikan. Dan itu dihentikan itu prestasi loh. Kenapa? Definisi penyidikan bukan yang memalukan itu malah. Bukan, ini prestasi. Kalau ini nilainya misalnya jalur prestasi ini lebih tinggi jalur prestasi ini. Lihat aja kalau mau masuk SMA kan, jalur prestasi yang nilainya A1 semua kan. Kalau ini kan jalur paksa. Di pra-peradilan ini jalur prestasi paksa. Karena tuntutan publik juga begitu ya? Ya tidak, tuntutan undang-undang. Tapi mendengarnya karena publik. Baik, Pak Arianto menanggapi hal ini, Pak? Ya, saya ingin ceritakan tadi ya. Bola-bola. Berita yang sekarang terjadi ini ibarat ya
klub Bayangkara melawan klub rakyat. Klub Bayangkara, versus rakyat, ya. Klub Bayangkara adalah penyidik, Ya. klub rakyat adalah para tersangka itu. Ya. Ya. Tahun 2016 bertanding, 2016 bertanding, klub Bayangkara menang 8-0. 8-0. 8-0. Ya. Tetapi kemenangan itu dia capai dengan Penonton. ada banyak Wah, apa, kegagalan, offside misalkan lah. offset, tackle dan sebagainya. Sayangnya hakim garisnya jaksa tidak mengatakan itu offset atau Pada tackle. saat pertandingan berlangsung. Iya. Nggak ada kartu merah Akibatnya jadinya apa? ya? Wasit kan otomatis 8-0. Iya. Jadi Itu hakim. sudah selesai dulu itu. Ini sudah minta banding kepada PSSI, tetap kalah kamu. Iya, iya. Iya. Nah, Sekarang tahun ini pertandingan baru nih. Ya. Untuk yang 3 orang ini, 1 orang atau 3 orang terserah. Pertandingan baru ini. Makanya saya sarankan ya, daripada kita melihat dulu berdebat antara apakah ini offset ataupun apa gitu ya, sehingga tidak sah itu hukumannya. Lebih baik? Lebih baik sekarang pertandingan itu diawasi dengan VAR. Supaya ketahuan betul kalau memang offset. VAR ini yang Anda maksud apa? Kalau dalam kasus Vina? Scientific crime Crime investigation. investigation. Pembuktiannya gitu. Jadi Masih bisa nggak VAR? Memungkinkan nggak di ya tahun harus ini? Karena Dengan sedang bukti-bukti yang supaya lemah nanti begitu. gitu loh. Sedang Offset apa berjalan. enggak? Kalau pakai ini kan pasti kan itu. Nah, makanya itu sekarang kita fokus kepada penyuntikan yang 3 ini, yang terakhir 1 ya, Satu atau ketangkap. 3. Awasi dengan VAR. Semua masyarakat ngeliatin, jaksa, kuasa hukum liatin gitu sehingga bisa betul-betul kelihatan gitu ya. Dan polisi juga ini Bayangkara jangan sampai yuk main-main lagi pakai model tackle model ini lagi. Itu aja. Masukkan bola pakai tangan. Jaksanya, hakim garisnya cari jaksa yang bukan Tapi jaksa yang usulan dari ini. Pak Arianto tadi itu menggunakan VAR atau dalam hal ini dalam kasus Vina ini adalah Scientific Crime Crime Investigation Investigation. atau SCI ini. Sudah maksimal optimal nggak SCI yang sedang diterapkan oleh institusi Polri saat ini, Pak? Sekarang udah kelihatan berusaha periksa pakai psikologi dan sebagainya itu kan. Ya, oke. Sudahlah semua pasti dia harus ini kerahkan betul scientific itu untuk VAR itu tadi. Kalau menurut memang, saya, kalau memang gitu. sudah, tapi ada seseorang petani, Pak, Ya. namanya Susno Duaji, yang meyakini ini kayaknya sebaiknya harus ditangguhkan Nah, dulu. kalau untuk penangguhan gini, penanganan saya gitu. setuju. Gini ya. Supaya kita tidak memaksakan seakan-akan jadi tersangka ya. Lebih baik memang tidak ditahan. Karena apa? Kalau ditahan itu polisi keterbatasan waktunya 20 ada. hari. Ya. Cuma 20 hari tambah 40 hari harus selesai itu ya apa tidak. Ya kalau 20 hari itu Nah, buktinya kan gitu. kuat sih nggak apa-apa. Kalau Ya. kalau dilepas kan sekarang si Eki ini kan udah jelas orangnya. Ya. Mau lari kemana aja ketangkep lah udah pasti itu kan. Peggy, gitu kan. ya. Si Eki ya. apa? Peggy. Peggy ya. Setiawan. Jadi kalau itu dilepas gitu, bukannya kita takut karena tuntutan masyarakat, tapi Iya. untuk memberikan kelolosan pada penyidik itu supaya nggak kemerungsung gitu. Jalur itu jalur terhormat kata. Iya, itu masalahnya bukan terhormat sama enggak. Menangguhkan penahanan itu bagian daripada taktik penyidikan. Iya, iya. Gitu. Dan itu dibolehkan. Setelah hukum. penangguhan penahanan, lantas apa yang dilakukan pihak kepolisian? Ya, Karena kan polisi- pasti ada desakan publik, polisi mana DPO sebenarnya dan lain sebagainya. Polisi menjaring semua saksi-saksi. Kalau ada saksi masuk ini didukung tes, dicek dengan VAR itu tadi, benar nggak kesaksian ini? Gitu. Oh SCI. offset, ini offset benar apa enggak gitu. Hanya dengan itu ya kira-kira nanti bisa ending bahwa oh ini polisi memang betul-betul memang profesional. Seperti yang saya katakan dulu polisi itu hasilnya kalau tersangkanya bisa dijebloskan ya bagus itu.